dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Tuhan, hanya Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami, satu-satunya pengharapan di dalam hidup kami, satu-satunya kekuatan di dalam hidup kami, satu-satunya sumber segalanya di dalam kehidupan kami, hanya Engkau saja. Dan hari ini kami mau belajar Tuhan, memahami bagaimana kami masuk di dalam penyediaan. Kami mau belajar Tuhan, mempercayai bahwa Engkau sudah menyediakan segala sesuatunya. Tetapi Engkau memerintahkan kepada kami untuk mencabut setiap kelemahan kami, supaya kami satu frekuensi dengan Engkau. Ajari setiap kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa untuk sinyal terhubung dengan lancar, semuanya baik sampai akhir ibadah. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, shalom. Oke.
Sebelum kita belajar hari ini mencabut 7 kelemahan di dalam diri kita ya, yang harus kita urusi. Nah, ini penting ya. Ini penting, pelajaran hari ini penting. Ada 7 kelemahan kita yang harus kita cabut dan itu alkitabiah, karena itu adalah perintah Tuhan. Sebelumnya saya mau kesaksian dulu. Mumpung saya ingat ya, mumpung saya ingat. Jadi saya ini kan juga melayani KKS, melayani di Lapas Klaten ya. Di Lapas Klaten. Klaten itu antara Jogja dan Solo, itu ada kota namanya Kota Klaten, itu kota kelahiran saya. KKS diberi kesempatan untuk melayani di sana. Setiap kali saya datang ke sana, karena dekat ya, jadi onsite gitu ya. Setiap kali saya datang ke sana, ada WL-nya, ada worship leader-nya yang selalu itu orangnya. Dan kalian tahu nggak, ketika dia memimpin pujian, dia dari Katolik ya. Dia dari Katolik. Ketika dia memimpin pujian itu, seluruh tubuhnya bergerak. Seluruh tubuhnya bergerak. Saya tahu itu seluruh sel-sel tubuhnya itu menyembah dia, menyembah Tuhan gitu. Kan nanti hari Jumat kalian akan ada ibadah worship ya. Jadi waktu dia nyanyi itu sampai dia bergetar semua tubuhnya, sampai dia kakinya sujud gitu, sampai keluar air matanya gitu ya. Saya melihat bahwa ada pertobatan total atas orang tersebut ya, atas Bapak itu. Nah, kalian tahu apa yang terjadi waktu dia keluar? Jadi beberapa bulan yang lalu dia keluar dari lapas ya, udah selesai masa hukumannya. Saya cuma ngomong gini, dipelajari baik-baik setiap firman yang sudah saya sampaikan. Kamu mesti hidup di dalam firman, tidak boleh keluar dari firman, karena firman itu yang membuat engkau berhasil dan beruntung. Ya kan? Yosua 1 ayat 8 kan? Saya harap kalian sudah hafal. Yosua 1 ayat 8. Perkatakan firman Tuhan, Taurat Tuhan itu siang dan malam, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Itu saya pesankan buat dia. Nah, waktu dia mulai keluar dari lapas, kemudian dia istirahat dulu dong sebentar, 1 bulan ya, untuk adaptasi dengan lingkungan sekelilingnya, belajar main handphone, ya pegang handphone bagaimana mengetik. Kan sudah lama nggak pegang handphone, jadi kaku gitu ya. Dia nggak tahu ini itu, dia belajar dulu. Setelah 1 bulan, dia membuat lamaran-lamaran pekerjaan ya. Ada banyak sekali lamaran pekerjaan dan dipanggil seluruhnya. Dan dia harus wawancara, ini dilihat ini, oh ini nggak pas karena mungkin jaraknya dan juga gajinya. Terus kemudian ini, tidak ada yang sulit. Saudara dengarkan. Dengar, Bu. Kalau engkau tidak meremehkan firman Tuhan, kalau engkau memperhatikan setiap firman Tuhan, dan keluar dari lapas, ini tetap menjadi pegangan. Ini tetap menjadi pegangan. Kamu tidak pernah keluar dari ini. Setiap hari hidupmu bergantung dari ini. Saya jamin. Saya jamin. Apa yang difirmankan Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Amin. Tidak ada yang sulit. Tidak perlu bergumul. Tidak perlu merasa minder. Tidak perlu merasa takut dan cemas. Tidak perlu. Karena Yesus sendiri sudah berjanji, Tuhan sendiri sudah berjanji. Perkatakan Tauratku siang dan malam, maka hidupmu akan berhasil dan beruntung. Dan sampai hari ini, Bapak itu sudah bekerja, bahkan istrinya minta didoakan, pulih, mereka semua benar-benar pulih. Dan hidup seperti keluarga lainnya, normal. Ya, jadi kalian yang sudah mau keluar, itu engkau mesti menghardik yang namanya ketakutan dan kekhawatiran. Karena ketakutan dan kekhawatiran itu bukan berasal dari Tuhan, oke? Itu termasuk yang harus kalian hardik, ya. Ketakutan, kecemasan, itu adalah raksasa-raksasa yang harus engkau penggal kepalanya. Maksudnya apa? Engkau harus
bersihkan itu dari hidupmu, dari pikiranmu, dan engkau hanya bersandar kepada firman Tuhan saja, maka engkau akan mengalami segala janji Tuhan. Amin. Amin. Oke. 7 kelemahan yang dalam diri kita yang harus dicabut, ya. Pernahkah engkau bangun tidur rasanya malas melakukan segala sesuatu? Bangun tidur rasanya engkau putus asa tanpa pengharapan. Pengen mati aja. Pernah nggak merasa begitu? Pernah. Pernah nggak engkau merasa, Tuhan kok rasanya aku ini amat ya, kok nggak berguna amat sih hidupku ini, kenapa sih sulit gini? Perasaan-perasaan seperti itu bukan dari Tuhan. Ya, karena Tuhan memberikan kepada kita apa? Damai sejahtera dan sukacita, ya kan? Ketenangan batin, damai sejahtera, tenang. Tenang bukan berarti malas ya. Tenang bukan berarti engkau malas-malasan gitu ya. Enggak. Ada sesuatu di dalam dirimu yaitu iman. Engkau bergantung penuh percaya pada firman Tuhan. Mari kita buka di Hakim-Hakim 3 ayat 1 sampai 2. Hakim-Hakim 3 ayat 1 sampai dengan 2. Judulnya bangsa-bangsa asli yang dibiarkan tinggal di Kanaan. Saya ketemu ya. Silakan dibacakan. Ayat 1 dan 2. Hakim-Hakim 3 ayat 1 dan 2. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaran mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Ayat 2, maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Setiap ayat firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab itu meaningful. Itu punya arti yang semuanya penuh arti. Ya. Coba perhatikan ayat 2. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Ayat ini tidak hanya berlaku bagi bangsa Israel di zaman hakim-hakim, tetapi ayat ini juga berlaku bagi kita hari ini. Hari ini. Ada yang namanya kelemahan-kelemahan kita yang masih berada di dalam diri kita. Tuhan menginginkan kita berperang melawan kelemahan-kelemahan itu. Tuhan tidak mau kita ini membiarkan kelemahan-kelemahan itu tetap ada di dalam diri kita. Itu adalah raksasa-raksasa yang harus engkau buang, harus engkau penggal kepalanya seperti Daud memenggal kepala Goliat. Ya. 7 kelemahan itu mari nanti kita akan pelajari. Efesus 1 ayat 3 sampai 4 sudah paham ya? Waktu kita masuk di dalam Kristus, kamu disebut sebagai anak Allah, kamu diampuni, kamu dikuduskan, kemudian menjadi tubuh Kristus, dia kepalanya. Artinya surga dan bumi menyatu. Oleh karena engkau tinggal di dalam Kristus, engkau masuk, engkau dibungkus di dalam Kristus. Bukan berarti ketika engkau sudah masuk di dalam Kristus, tidak ada masalah. Buktinya ada teman kita tadi ya, yang dia sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, ada yang masih sakit di bagian tubuhnya, rasa nyeri. Ya. Padahal sudah di dalam Kristus. Kenapa masih ada rasa sakit? Kenapa masih ada banyak masalah? Itulah yang disebut engkau mesti berperang melawan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam dirimu. Dan keuntungannya ketika engkau tetap di dalam Dia, sudah pasti mengalami kemenangan. Katakan amin. Kecuali engkau keluar dari Kristus. Di awal tadi saya ngomong dengan kalian.
pergumulan saya atas kalian semua yang ada di lapas. Ketika keluar dari lapas, mereka tidak lagi mencintai Firman. Mereka tidak lagi mencintai firman. Mereka hidup kembali mencintai dunia. Mencintai semua fasilitas yang dunia sediakan. Entah itu sibuk di dalam pekerjaan, entah itu sibuk di dalam bisnis. Tapi ketika saya berbicara firman, nggak ada satupun yang merespon. Karena memang saya membentuk sebuah grup khusus untuk teman-teman yang keluar dari Nusa Kambangan. Saya nggak mau kalian nanti kalau keluar dari Nusa Kambangan ya, cintamu sama Tuhan itu luntur. Oleh karena engkau silau melihat dunia. Engkau kembali mencintai dunia. Kalau engkau kembali mencintai dunia, saya bisa ngomong, oh, selamat datang tekanan hidup. Selamat datang yang namanya masalah demi masalah yang tidak akan pernah habis. Karena apa? Engkau memutuskan keluar dari Kristus. Sakit tetap sakit. Bokek tetap bokek. Bokek apa sih ya? Duitmu habis tetap habis. Karena engkau keluar dari Kristus. Mumpung masih di dalam ya semuanya, saudaraku, pertahankan cintamu dengan firman. Amin. Amin ya. Amin. Jangan luntur. Ulangan 7 ayat 1 sampai 3. Ulangan 7 ayat 1 sampai 3. Silakan dibacakan. Ulangan 7 ayat 1 sampai 3. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Persis, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Ayat 3, janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, atau anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Ya, ini adalah perintah Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir dan mau sampai kepada tanah perjanjian ya. Hampir sampai kepada tanah perjanjian. Seperti hari ini. Buat kalian yang sudah mau keluar dari lapas. Engkau sudah keluar hampir sampai kepada pembebasanmu. Ya, hampir sampai pada waktu pembebasan. Ada sebuah pesan Tuhan yang penting. Nak, kamu akan menghadapi 7 bangsa. Yang mana 7 bangsa ini harus kau tumpas habis. Itu bicara apa? Kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita. Ya, engkau harus tumpas habis. Kalau engkau nggak tumpas habis 7 kelemahanmu itu, maka dia akan mendudukimu dan membuat engkau tidak akan pernah kemana-mana. Seumur hidupmu, engkau akan diduduki oleh 7 kelemahanmu itu dan you cuman jalan di tempat. Tidak ada sesuatu yang besar yang bisa kau kerjakan. Sebab engkau tidak melakukan perintah Tuhan untuk menumpas habis 7 kelemahan. Ingat ya, kamu ciptaan yang baru. Kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberikan padamu hati yang baru, roh yang baru. Yeskiel 36 ayat 26. Di dalam dirimu ada Roh Kudus.
Di dalam dirimu ada Roh Kudus itu yang membuat kamu tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam firman. Dan Bapa melihat engkau bukan lagi sebagai engkau yang jatuh bangun terus di dalam dosa. Enggak, karena engkau tinggal di dalam Kristus, engkau percaya kepada Yesus. Pemahaman ini sebagai ciptaan yang baru harus engkau meteraikan di dalam pikiran. Sebagai ciptaan yang baru, engkau membutuhkan setiap hari firman Tuhan. Sebab firman itu adalah Kristus sendiri. Kenapa di awal tadi saya ngomong, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang keluar dari lapas, ya. Mereka tidak lagi mencintai firman, tapi mencintai dunia. Ujungnya apa? Mereka tetap ada di dalam kelemahan mereka. Yes, ini kebenarannya. Mereka tetap ada di dalam kelemahan mereka. Karena apa? Nggak ada firman yang membersihkan hidup mereka. Mereka pikir bahwa sudah selesai. Belum. Engkau belum serius hubunganmu dengan Tuhan. Ini ayatnya jelas ya. Dan Tuhan Allahmu, ya ayat 2. Telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Jangan engkau mengadakan perjanjian dengan mereka dan janganlah engkau mengasihani mereka. Setiap kelemahan di dalam hidupmu jangan berkata, ya udah inilah kelemahan saya. Tidak boleh berkata begitu. Saya lemahnya memang di perempuan. Setiap kali melihat perempuan, saya menjadi jatuh lagi. You mesti namanya mengurusi kelemahanmu itu. Harus kau penggal roh perzinahan itu. Kelemahanmu adalah, kalau aku itu enggak bawa duit, hatiku tuh cemas. Kalau aku tuh enggak bawa uang, hatiku cemas. Sehingga pikiranku kembali menuju kepada narkoba. Sewaktu jualan narkoba itu gampang banget mendapatkan uang. Kelemahanmu, engkau harus urusi. Kalau tidak, raksasa itu tetap mendudukimu. Dan engkau bukan menjadi siapa-siapa. You nothing. Sementara di lapas engkau belajar terus setiap hari betapa dahsyatnya destinimu. Ketika engkau di dalam Kristus, engkau mempelai Kristus, engkau anak Allah, engkau mendapatkan segala berkat yang sudah Bapa sediakan di surga. Ya kan? Allah tetap menganggapmu sebagai anak. Sebagai anak, tidak ada anak-anak yang enggak dipelihara oleh bapaknya. Tapi engkau tidak mengalami itu karena engkau putus dengan firman. Yuk, mari kita lihat apa itu 7 kelemahan kita. Ya. Tadi ada 7 bangsa ya. Ya kan, Het, Girgasi, Amori, Kanaan, Feris, Hewi, Yebus. Saya nggak akan jelaskan arti Yunaninya dari masing-masing, tapi saya akan menjelaskan kepada kalian 7 hal kelemahan yang harus engkau tangani atau engkau pangkas habis dalam dirimu. Ya, yang pertama adalah intimidasi iblis. Yang kamu punya catatan, tulis ya. Yang pertama, 7 kelemahan yang harus engkau pangkas habis, harus kau penggal itu adalah intimidasi iblis. Ya, waktu kita belum kenal Tuhan, masih jadi hamba dosa, masih jadi majikan kita masih iblis, kita masih dijadikan senjata kelaliman, ada begitu banyak dosa yang kita kerjakan. Ya. Nah, waktu kita bertobat, kita mendapatkan ayat 2 Korintus 5 ayat 17, di dalam Kristus kamu adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah tiba. Tapi iblis setiap hari akan datang di mimpimu, akan datang di pagi hari, mengingatkanmu
tentang masa lalumu. Betul apa betul? Betul. Betul. Betul kan? Betul. Itulah salah satu raksasa yang harus kau penggal. Seperti Daud memenggal kepala Goliat. Engkau harus menghardik iblis yang terus datang mendakwamu siang dan malam. Dan engkau harus punya senjata untuk memenggal kepala iblis atau kepala Goliat yang mengintimidasi tentang masa lalu. Caranya bagaimana? Dia kan akan menterormu dengan masa lalumu. You kasih tahu aja masa depannya dia. Kan dia suka ngungkit-ngungkit tuh masa lalumu toh. Mengingatkanmu masa lalumu toh. You ngomong sama iblis. Well, kamu mengingatkan aku terus tentang masa lalu. Iblis, aku ingatkan engkau tentang masa depan. Masa depanmu selama-lamanya dihancurkan di dalam api neraka. You tahu masa depanmu itu? Tapi masa depanku hari ini, karena aku sudah diampuni, aku menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Itu kau keluarkan sebagai pedangmu. Ngerti ya? Kan firman Tuhan itu kan pedang roh toh. Kau keluarkan. Di dalam Kristus, aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah tiba. Aku adalah ciptaan yang baru. Manusia baru. Waktu aku mengakui segala dosa dan pelanggaranku, Allah adalah setia dan adil, dan dia mengampuni segala dosa dan pelanggaranku. Ada tertulis di 1 Yohanes 1 ayat 9. Artinya, posisimu sudah tidak jatuh bangun lagi di dalam dosa. Posisimu sudah ngerti Roma 6, Roma 8, Roma 6 ayat 11, demikianlah hendaknya aku memandangnya, bahwa aku sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus. Itu sudah kecetak. Betul nggak? Yang saya ulang-ulang ayatnya itu loh. Itu sudah kecetak Roma 6, cara pandang, paradigma sebagai ciptaan yang baru, bahwa aku sudah mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Itu benar-benar engkau sudah lakukan. Engkau sudah tidak menyentuh dosa karena engkau sudah masuk di dalam Kristus, tinggal di dalam firman-Nya. Firman itu yang membersihkan engkau setiap hari. Nah, katakanlah engkau jatuh di dalam dosa, segera beresi. Segera beresi. Dan engkau tahu ketika engkau memberesi dosa itu, engkau kembali bersih. Sehingga ketika iblis terus mengintimidasimu dengan masa lalumu, engkau bisa berkata, ada tertulis, di dalam Kristus aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Begitu caramu mengatasi iblis yang mengintimidasimu. Ya. Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan 12. Silakan dibaca. Wahyu 12 10 sampai 12. 10 sampai 12. Dan aku mendengar suara yang menyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geram yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah, perhatikan, memang posisi iblis itu memang ditaruh di bumi ini untuk, memang itu hukumannya karena dia adalah malaikat ya. Awalnya kan malaikat penyembah, tetapi karena dia bikin dosa, dia dibuang ke bumi. Memang lawanmu hari ini adalah iblis, kuasa kegelapan, semua pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu di udara. Ya kan? Tapi engkau sudah tahu, ketika engkau di dalam Kristus,
Kristus itu sudah mengalahkan iblis, dosa, maut. Ya toh? Betul kan? Waktu engkau di dalam Kristus, dengan catatan engkau di dalam Kristus, Efesus 1 ayat 3 sampai 14, di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam firman-Nya, setiap hari membaca firman, setiap hari memperkatakan firman, kamu di dalam firman, kamu di dalam Kristus, setiap hari pikiranmu firman, kamu di dalam Kristus, engkau sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Jadi waktu dia datang mengintimidasi dengan masa lalumu, engkau bisa berkata, tak kasih lihat iblis masa depanmu. Kamu pengen lihat masa depanku? Aku selamanya dengan Bapakku di surga. Itu tempatmu dulu. Tapi engkau memberontak terhadap Allah Bapa dan engkau dibuang. Ya kan? Kamu harus memakai firman Tuhan untuk menghajar iblis yang terus datang mengintimidasi masa lalu. Membuat teror di dalam hidupmu. Menterormu setiap hari. You tidak boleh diam dan berkata, memang betul aku ini seperti itu. Engkau nggak tahu posisimu sebagai ciptaan baru. Ini raksasa yang pertama kamu sudah paham ya? Apa Ya. itu tadi? Intimidasi iblis, teror iblis. Ya, dakwaan-dakwaan iblis. Ketika engkau sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, engkau punya banyak senjata untuk menghardik iblis itu. Yang kedua, ini pun saya lihat pada mereka yang keluar dari lapas. Apa? Mereka suka mengandalkan kekuatannya sendiri. Tulis yang kedua. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Nanti ya, begitu dia sudah di luar, sekarang ini karena masih di dalam lapas, engkau masih membutuhkan Tuhan. Kau selalu teriak-teriak, Tuhan, 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 tolong Tuhan, gitu ya. Begitu dia keluar dari lapas, udah nggak butuh Tuhan loh. Nggak butuh. Itu yang terjadi. Saya nggak mau kalian yang sudah persiapan untuk keluar dari lapas, jangan pernah engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jangan pernah engkau merasa tidak butuh Tuhan. Jangan sampai engkau mencari Tuhan kalau udah kepepet. Ya. Baca Yeremia 17 ayat 5. Nanti Yeremia 17 dibaca semuanya ya dari ayat 1 sampai dengan 27. Tapi hari ini coba dibaca ayat 5 dan 6. Yeremia 17, 5 dan 6. Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah anggus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ketika tidak ada firman di dalam dirimu, engkau tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Dengarkan itu. Ketika tidak ada firman di dalam dirimu, engkau tidak akan mengalami yang namanya datangnya keadaan yang baik. Ya. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara ayat 6. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah yang angus di padang belantara. Di padang gurun. Artinya apa? Keluar dari lapas ketika dia tidak mencintai Tuhan lagi. Nggak ada lagi perenungan-perenungan firman. Nggak ada lagi waktu nyembah karena saking sibuknya dengan kenikmatan dunia. Engkau tinggal di padang gurun lagi.
Sama ketika berada di penjara, di padang gurun. Ya, jadi hari ini ketika engkau diingatkan, oh iya betul, kehidupanku dulu itu saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya nggak cari Tuhan, aku cari Tuhan tuh kalau kepepet. Semua kondisi seperti itu tuh harus kau cabut sampai seakar-akarnya. Ya, jangan pernah engkau hidup mengandalkan kekuatanmu sendiri, karena itu disebut orang yang terkutuk. Itu ada juga di Lukas 12 ayat 18 sampai 21. Lukas 12 18 sampai 21. Ya, silakan dibaca. Lukas 12 ayat 18 sampai 21. Lalu katanya, lihat, ya inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kayaknya jelas ya. Yeremia 17 tadi ayat 5 dan 6 dengan Lukas 12 ayat 18 sampai 21 jelas. Saya tidak perlu menjelaskannya, tapi kalian sudah tahu betapa mengerikannya ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita merasa nggak butuh Tuhan, kita merasa bahwa di luar sana ada pertolongan. Yang ketiga adalah kesombongan, ya. Yang tadi raksasa yang kedua adalah sukanya kita tuh mengandalkan sendiri, kekuatan sendiri ya. Butuh Tuhan kalau sudah kepepet. Yang ketiga adalah kelemahan kita adalah kesombongan. Sombong. Yesaya 2 ayat 11. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Ya, jelas ya. Bu, bagaimana cara melihat dan mendeteksi saya ini sombong? Bagaimana mendeteksi bahwa saya ini sombong? Kan kalau sombong itu seringkali kita nggak sadar toh. Nah, ya. Kita tuh nggak sadar kalau kita sombong gitu ya. Salah satu cara melihat kita ini sombong, waktu engkau gampang tersinggung, cepat marah. Jadi kalau misalnya gini loh, ada orang ngomong apa sedikit gitu ya, kamu tuh tersinggung. Jadi baper gitu loh. Itu sebetulnya kamu sombong. Orang yang rendah hati, dia taruh harga dirinya di tempat yang paling bawah, itu kerendahan hati. Kerendahan hati itu kan lawannya kesombongan. Kerendahan hati itu dia taruh harga dirinya di tempat yang paling bawah. Sehingga orang mau menghina dia, orang mau memperlakukan dia dengan tidak adil, orang mau maki-maki dia, orang mau meludahi dia, orang mau memperlakukan dia dengan tidak adil, dia nggak cepat marah. Dia nggak merasa tersinggung gitu loh. Tapi dia mengkoreksi dirinya sendiri. Tuhan, kenapa dia seperti itu? Apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi di dalam hidupku yang harus aku koreksi? Sehingga dia ngomong seperti itu. Tuhan, cabut setiap kesombonganku. Kok aku merasa tersinggung ya Tuhan?
berarti masih ada kesombongan di dalam diriku. Kok aku marah ya Tuhan? Berarti masih ada kesombongan di dalam diriku, cabut Tuhan. Itu caranya. Ya. Jadi bagaimana mendeteksi kesombongan di dalam diri kita adalah yaitu tadi, cepat marah, cepat tersinggung, baperan. Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12. 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Waktu engkau bisa menguasai dirimu, nggak cepat marah. Berarti ada yang namanya mulai kebentuk yang namanya kerendahan hati. Waktu sudah kebentuk yang namanya kerendahan hati, sebentar lagi kamu dipromosikan oleh Tuhan. Amin. Paham enggak? Amin. Waktu kamu sudah bisa menguasai dirimu, menguasai hatimu, ada penguasaan diri, nggak cepat baper, nggak cepat marah, nggak cepat tersinggung, ya kan? Berarti sudah mulai terbentuk yang namanya kerendahan hati. Waktu sudah terbentuk karakter kerendahan hati, sebentar lagi kamu dimunculkan Tuhan, dinaikkan Tuhan. Karena ayatnya jelas, tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kok akan dimunculkan, dinaikkan Tuhan, dipromosikan Tuhan. Oke, karena karakter rendah hatinya sudah mulai terbentuk. Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ya, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau kau baca di ayat selanjutnya, coba dibaca di ayat selanjutnya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Orang yang sombong tidak bisa mengusir setan. Dengerin ini. Orang sombong tidak bisa mengusir setan. Karena setan itu kan malaikat Tuhan yang tadinya penyembah, tapi dia jatuh dalam kesombongan kan. Betul nggak? Nah, waktu kita sombong, kita sama dengan iblis dong. Kita sama dengan iblis. Lah kalau kita sombong kok ngusir temennya yang sombong, nggak bisa. Ya. Jadi orang yang sombong itu tidak bisa berperang melawan iblis. Itu mesti perhatikan kesombonganmu, keangkuhanmu. Ya, mesti kau penggal itu raksasa yang mendudukimu. Kalau engkau tidak penggal raksasa berupa kesombongan di dalam dirimu, dia akan mendudukimu dan mengalahkanmu. Itulah kenapa Tuhan memerintahkan Israel untuk berperang melawan 7 bangsa yang lebih kuat daripadanya, dan itu memang perintahnya. Karena apa? 7 bangsa itu tidak menyembah Allah Yehova, tidak menyembah Allah Israel, tidak menyembah Allah Abraham. Mereka menyembah Allah asing. Kenapa harus ditumpah? Supaya engkau tidak kawin campur, supaya engkau tidak menyatukan pikiranmu dengan mereka, sepakat dengan mereka, menurunkan standar kehidupanmu sama seperti mereka. Tuhan nggak mau itu. Makanya harus ditumpas habis. Nah, kesombongan itu adalah kelemahan setiap kita. Dampak dari makan buah pohon pengetahuan hal baik dan jahat. Ya. Jadi setiap orang punya yang namanya benih kesombongan. Nah, seberapa engkau sudah lulus dari
pelajaran kerendahan hati itu setiap hari. Kalau hari ini ya, saya bilang ini, oh ya Bu, kelemahan saya ini kesombongan. Saya ini sombong banget Bu. Saya begitu bangga dengan diri saya ini sombong. Dulu waktu itu saya sombong. Tapi saya hari ini mau bertobat. Waktu engkau berkata begitu, roh kesombongan itu, raksasa berupa kesombongan itu akan muncul di depanmu dan mencobai engkau lagi untuk engkau jatuh dalam kesombongan lagi. Tapi engkau tahu firman-Nya. No, aku tidak lagi mau memiliki hati yang sombong. Sebab Allah menentang orang yang congkak. Allah mengasihani orang yang rendah hati. Sebab ketika aku sombong, ketika aku tinggi hati, itulah awal dari kehancuranku. Aku enggak mau. Aku mau rendah hati. Supaya aku dimunculkan oleh Tuhan. Kau harus mengatakan seperti itu ya. Oke? Masih kuat? Amin. Lanjut. Lanjut. Yang keempat, merasa dipermalukan, diremehkan, direndahkan, ditolak. Itu kan penyakit kalian toh? Betul nggak? Sekarang memang nggak muncul. Nanti waktu kamu keluar dari lapas, akan ada yang namanya perasaan-perasaan, aku merasa diremehkan, aku merasa ditolak, aku merasa direndahkan. Itu ada loh perasaan-perasaan begitu. Engkau harus penggal kepala lihat itu. Ya, ketika engkau diremehkan, jangan kepancing, jangan marah, jangan baper, jangan tersinggung. Waktu engkau diremehkan, sebetulnya ketika engkau lulus dari ujian engkau diremehkan, itulah batu loncatan untuk engkau ditinggikan oleh Tuhan. Maksudnya gimana, Bu? Saya kan memang kondisinya lulusan dari lapas. Banyak orang menghina saya gitu kan ya. Banyak orang meremehkan saya. Kamu harus ngerti posisimu ketika engkau berada di lapas, engkau ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, engkau di dalam Kristus, engkau diampuni, engkau anak Allah, itu terus harus engkau perkatakan. Sampai yang namanya merasa direndahkan, merasa diremehkan, merasa ditolak, itu sudah hilang semua perasaan-perasaan itu. Oke? Selanjutnya adalah perselisihan. Yang kelima ya, perselisihan, perseteruan, roh pemecah. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 19 sampai 21. Galatia 5 Nanti kamu akan menghadapi yang namanya roh perpecahan ya. 19 sampai 21. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Roh pemecah itu roh adu domba, bisa disebut dengan roh adu domba, perselisihan gitu ya. Suka berantem. Senggol bacok, dikit-dikit nyolot gitu. Perselisihan. Engkau harus habis itu. Kalau engkau merasakan itu masih ada di dalam diriku, segera habisi, mumpung kamu masih ada di lapas. Jangan menghabisi setelah nanti keluar. Ya, karena di luar kamu sudah nggak mau lagi dengar Bu Ana. Kok gitu Bu? Jangan gitulah Bu. Loh, terbukti loh.
Ini orang-orang yang saya masukkan di dalam grup saya ini ya, khusus yang dari Nusa Kambangan. Saya ngoceh-ngoceh ngomong apa saja itu nggak ada yang nyauti, nggak ada. Entahlah apa yang sedang terjadi pada mereka. Ada yang sibuk bu lagi kerja bla 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 gitu. Kalaupun sibuk ya, malam hari kan dia bisa membuka lagi ya apa yang saya sampaikan. Bisa dia komen, oh iya bu, saya ngalami kayak gini kayak gini. Itu melegakan buat saya sebagai seorang ibu, ya kan? Tapi mereka tidak pernah mau, tidak pernah mau uh, ngobrol gitu ya. Ya pokoknya sibuklah dengan apa yang saat ini sudah dia dapatkan gitu ya. Mungkin pekerjaan, mungkin apalah gitu. Kayak gitu. Nah, perhatikan kalau perselisihan, pertengkaran, kamu dikit-dikit pengen berantem, dikit-dikit pengen berselisih, senggol bacok gitu loh. Itu kalau tidak kamu habisi, suatu saat engkau akan jatuh lagi di tempat itu dan fatal. Ya. Oke, lanjutnya. Yang keenam, kenyamanan dengan uang, fasilitas, dan hal-hal duniawi. Nyaman, kenyamanan dengan uang, fasilitas, dan hal-hal duniawi. Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Itu kan Tuhan sendiri yang ngomong ya, firman yang ngomong ya. Tapi ada begitu banyak anak-anak Tuhan nggak sadar loh bahwa ketika dia terus bersahabat dengan dunia, dia sudah menjadi musuh Allah, mereka nggak sadar. Karena nggak respect terhadap firman ini. Jadi berhati-hatilah, jangan sampai engkau mengabaikan firman ya. 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, kenyamanan dengan uang, fasilitas hal-hal duniawi itu juga harus engkau penggal. Ya, cinta akan uang, cinta akan hal duniawi itu adalah raksasa yang harus engkau selesaikan. Kalau enggak, engkau akan jatuh lagi di situ. Yang ketujuh, belenggu dosa. Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, itu adalah yang ketujuh ya, belenggu dosa. 1 Petrus 1 ayat 14. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, kalau engkau mengerti bahwa Allah itu kudus dan kita katanya sudah masuk di dalam Kristus, harusnya kehidupanmu kudus. Tapi ketika engkau masih merasa bahwa engkau masih terikat dengan satu dosa dan engkau tidak selesaikan, artinya engkau tidak kudus. Selesaikan. Bagaimana Bu cara saya mengatasi ikatan dosa?
Kamu mesti punya firman untuk kamu ucapkan. Bahwa aku sudah mati bagi dosa, bahwa aku ciptaan yang baru, bahwa dosaku sudah diampuni, bahwa keluar lagi semua firman itu. Gini loh, dosa lagi Bu, saya dosa lagi di tempat yang sama. Ada lagi Ibrani 10 ayat 26 itu berkata begini, kalau engkau sengaja berbuat dosa setelah mengetahui kebenaran, tidak ada lagi korban darah Yesus untuk menghapus dosa itu. Itu terus kau ucapkan, engkau berada di muka cermin dan engkau khotbahi dirimu sendiri dengan firman yang tadi yang berhubungan dengan dosa yang kau lakukan. Waktu firman itu kau ucapkan untuk dirimu sendiri, firman itu kan membersihkan loh. Yohanes 15 ayat 3 itu, kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang kukatakan kepadamu. Firman, 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 firman. Kau katakan, kau ucapkan, kau lakukan, kau renungkan, kau kerjakan, itu membersihkan di dalam dirimu. Itu caranya. Nah, sekarang sebagai penutup, Amsal 13 ayat 13. Ayat penutup. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Perintah Tuhan, beresi semua kelemahanmu. Saya sudah sampaikan 7 kelemahan dari setiap anak-anak Tuhan. Mari 7-7-nya kita tumpas habis. Amin. Ya, dan mari nikmati benar-benar kondisimu sebagai ciptaan yang baru. Hidup di dalam Kristus, hidup di dalam penyediaan yang Tuhan sudah sediakan, hidup di dalam damai sejahtera dengan Bapa, hidup di dalam Taman Eden seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa, hidup di dalam surga dan bumi nyatu, surga dan bumi nyatu, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kegagalan, tidak ada kemiskinan, tidak ada kematian. Yang ada adalah hidup damai sejahtera bersama Bapa. Itu bukan mimpi. Itu bukan slogan. Itulah yang akan kamu alami jika engkau mempercayai setiap firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kekasih-kekasih Kristus, dengarkan firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Jangan engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya, dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Demikian firman Tuhan, kekasih-kekasih Kristus. Dengarkan apa yang Tuhan katakan. Hari ini ada 7 kelemahan setiap anak-anak Tuhan. Beresi itu. Lakukan perintah Tuhan itu. Malaikat Tuhan diperintahkan untuk menjagaimu, dan Tuhan sendiri yang akan membawamu kepada kemenangan demi kemenangan. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.